Ya Rasulullah Muhammad, Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Rasulullah Muhammad, Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Rasulullah Muhammad, Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda. Terima kasih banyak sebelumnya buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Twinda, dan terima kasih banyak buat jamaah yang sudah rela waktunya untuk hadir ke studio. Sebelumnya yang merah dulu kita cek dulu. Dari mana ibu? Dari mana ibu? Dari mana? Oke, coba yang kiri ini. Ya, ini warnanya apa nih Ustadz warnanya? Karena ijo-ijo lembut gitu. Ijo Tosca. Dari mana jamaahnya? Dari mana? Coba kita cek Bapak dulu. Bapak kenapa nggak mau ikut berduaan? Mana berduaan Bapak lagi? berduaan nggak mau ikut. Yang lain udah Ya. coba sekali lagi bertiga. Mungkin kalau ada temannya bertiga mau. Ya, mesti. Kalau berdua-dua nggak mau dia. Cek pertumbuhan. Saya bertumbuh kayak tangga. Dua, tiga. Dari mana? Tuh, orang tangan kanan, Bapak tangan Tangan kiri kanan sendiri. Pak, tangan kanan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Bapak happy. Tepuk tangan buat semuanya. Boleh duduk semuanya, silakan. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Mau jujur nggak? Boleh tahu? Boleh. Yang paling ditakutin di pernikahan apa Bu? Yang yakin. Siapa yang ngomong biasanya kalau cerai? Kalau ibu sering ngomong nggak? Enggak. Ibu-ibu nggak ngomong tapi minta. Iya. Tapi ibu-ibu Iya. mau ngomong 100 kali juga nggak akan terjadi yang namanya perceraian. Tapi kalau bapak-bapak yang ngomong walaupun cuma sekali pasti jadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah nih ya, bicara masalah tentang perceraian. Ini banyak hal yang menyebabkan perceraian. Banyak hal yang bisa membuat rumah tangga jadi goyang. Nah, bagaimana kalau sampai sudah terjadi? Apakah harus pasrah? Apakah harus terus berjuang? Bagaimana caranya mempertahankan? Hari ini kita bahas. Wah, di Islami Twinda. Apa sih temanya? Temanya adalah apa yang harus kulakukan jika suamiku ingin menceraikanku? Nauzubillah summa nauzubillah. Sebelum lanjut, kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang suami serahkan istri ke pria selingkuhannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau laki-laki itu masalahnya harga diri. Harga diri. Pada saat wanita atau mungkin istrinya selingkuh gitu ya, itu pasti harga dirinya merasa diinjak-injak. Kalau tadi kalau kita lihat di video ini kan yang dilakukan adalah udah daripada selingkuh mendingan situ nikah aja. Ya, Saya yang silahkan. mundur gitu Nah, ya. itu nggak bisa langsung nikah. Gak bisa, Ada masa iddah. Nah tapi ini Masya Allah luar biasa. Kalau tadi kan jelas nih permasalahannya. Nah kalau tiba-tiba nih istrinya udah soleha, baik-baik, orangnya juga santun, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, suaminya bilang minta cerai. Nah apa yang harus dilakukan sang istri nih Ustadz Syam nih? Apakah harus mengikuti kata suami
atau mungkin juga harus berjuang. Pasti berat banget kan? Izin penjelasannya silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Maulana Bunda Tuti, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa yaqina. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga rumah tangga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ternyata tidak semua rumah tangga sakinah. Ada rumah tangga suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya tidak baik. Ada rumah tangga anak-anaknya baik, istrinya baik, suaminya tidak baik. Ada suaminya baik, anaknya baik, istrinya yang tidak baik. Subhanallah. Maka senantiasa akan ada ujian dalam rumah tangga sehingga tidak ada orang yang berpengalaman betul dalam urusan rumah tangga. Maka tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kalau ternyata ada seorang istri yang sudah salihah, فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Perempuan solehah, perempuan yang taat, perempuan yang benar-benar menjaga apa yang perlu dijaga disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Kalaupun wahai para suami engkau khawatirkan nusyuznya, engkau khawatirkan ketidaksolehahannya, maka tidak bisa tiba-tiba engkau ceraikan dia. Fa'idhuhunna, nasihati terlebih dahulu. Wahjuruhunna fil madaji', lalu engkau pisahkan sebagai pembelajaran. Lalu engkau wadribuhunna, memberikan hukum terhadap dia. Bukan berarti seorang suami karena dia diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala maka serta-merta menceraikan istrinya, apalagi istri itu sudah solihah. Maka apa hukumnya? Satu, seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa sebab, istrinya sudah solihah, istrinya sudah baik, sudah taat, tapi dia ceraikan, maka dia terhitung dalam hadisnya Nabi SAW. Apa itu? Sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah murka, membuat Allah tidak senang, meskipun halal, adalah perceraian. Jadi perceraian dibenci Allah Subhanahu wa taala itu tidak semua perceraian. Perceraian apa itu? Istrinya udah baik, istrinya sudah soleha, istrinya tidak ada masalah, tapi dia ceraikan, maka ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hukumnya makruh. Yang pertama hukumnya makruh. Tapi bisa naik levelnya dari makruh menjadi haram kalau dia menceraikan istrinya lalu membawa mudarat. Ibu, tiba-tiba ibu sudah taat kepada suami, sudah taat kepada Allah, tiba-tiba diceraikan, padahal ibu tidak ada pemasukan, ibu tidak ada yang membiayai kehidupannya, anak-anak juga tidak ada yang menafkahi, subhanallah, tiba-tiba suami menceraikannya, maka hukumnya haram. Kalau haram berarti berdosa. Yang tadi saja sudah dibenci sama Allah, nah ini naik levelnya menjadi haram. Kenapa? Tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada hujan, tiba-tiba dia ceraikan istrinya, membawa mudarat. Betul, membawa mudarat. Dia tidak tahu setelah diceraikan istrinya berbuat apa. Istrinya mungkin jadi terlantar, istrinya mungkin mau balik ke orang tuanya, ternyata dia sudah yatim piatu juga. Dia juga mau balik ke saudaranya, tidak ada saudara yang mau nanggung. Mau bagaimana? Seorang istri juga tidak ada pekerjaannya, maka subhanallah dia akan menjadi haram hukumnya, karena bukan hanya memisahkan rumah tangga, tapi dia juga membuat orang lain menjadi terlantar, yaitu mantan istrinya, maka hukumnya adalah haram. Selain itu ada juga talak yang memang dari awal sudah haram duluan. Apa itu? Talak bid'ah namanya, talak bid'i. Apa itu? Menceraikan istri sedang istri dalam keadaan haid, menceraikan istri sedang istri dalam keadaan nifas, maka ini dari awalnya sudah haram duluan. Maka subhanallah, jangankan istri soleha, istri yang sedang haid, istri yang sedang nifas saja kalau diceraikan jadinya talak bid'i, talak bid'ah, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Oh, makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jamaah. Yeay. Lanjut. Lanjut.
Nah ini ada nggak nih yang di rumah yang lagi nonton juga nih ya. Ada suaminya mungkin kalau lagi berantem sama istrinya, kalau lagi ngambek sama istrinya, yang jadi senjata kata-katanya apa? Cerai. Apa? Nauzubillah ada yang begitu. Ada orang begitu. Kalau kamu macem-macem. Jadi dia ngancam istrinya dengan kata cerai. Kata cerai. Kalau kau pergi-pergi, saya ceraikan. Gitu. Iya, ada yang begitu. Coba tanya di rumah, ada kan? Ada. Walaupun nggak datang orang ini sini ya. Tapi ini Masya Allah tadi kan permasalahan. Makanya kita kalau mau nikah, belajar dulu. Biar paham dulu, ngerti dulu. Nah sekarang kita lanjut. Kan cerai itu nggak boleh dipermainkan. Nggak boleh dipermainkan. Nah ini apakah benar laki-laki yang menjadikan kata cerai ini sebagai ancaman ke istrinya maka sama aja mempermainkan hukum Islam? Ini aja. Coba gimana? Bunda tuh. Tegasin bahwa itu tidak boleh dipermainkan. Nah, Baik. supaya para laki-laki nggak mempermainkan kata-kata cerai. Ya. Silakan Bunda, tepuk tangan buat Bunda Masya Tuti. Allah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita istighfar dulu yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ini temanya luar biasa, mengingatkan kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau ketika kita menjalankan pernikahan, ada kata-kata yang kita hindari, itu dijadikan permainan hukum, maka hukumnya haram. Apa Bu? Sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Masa kurang enak, gue ceraiin lo. Itu enak, cerai ini. Nyapu gak bersih, cerai ini. Baju setrika gak ngejiripit, ceraiin. Nah, diceraiin. Ibu, kalau kita mendengar kata-kata kita itu mengancam gak kepada diri kita? Terasa terancam tidak? Wah, itu bisa menderita batin kayak gitu. Bapak-bapak jangan kayak gitu. Tekanan batin. Ibu tekanan batin ibu? Itu ibu nyarios. Jadi kita itu kalau misalkan ada masalah, satu komunikasi. Apa Bu? Komunikasi. Bisa nggak sih ada masalah sedikit dihilangkan, ada masalah besar dikecilkan. Kalau bisa komunikasi itu jangan pas lagi marah. Betul tidak Bu? Apa-apa marah. Ibu kalau di rumah marah-marah terus, apa-apa cerai. Kan kita juga sebagai istri nih, maaf ya, minder, sakit hati, benar sakit hati. Betul tidak Bu? Bisa-bisa kita diem, suatu saat bisa jadi bom waktu, ya Bu? Makanya kita nih harus komunikasi yang baik, lemah lembut. Waktu sebelum menikah, kita yang terlihat baik-baik saja, betul tidak? Setelah menikah semua keburukan, semua kelemahan, semuanya akan terlihat setelah menikah. Maka ketika kita mau menikah, satu, ilmu komunikasi penting. Kedua, niat ketika kita menikah saat ijab kabul apa? Kembalilah mengingat niat kita karena Allah. Menikah itu ibadah yang paling panjang. Wajar. Hari ini ada masalah, wajar. Besok ada masalah, wajar. Ibu kaget? Beliau suka ngagetin kita, sekarang gantian ya. Wajar tidak Bu dalam pernikahan ada sedikit lah cekcok ada. Gak mungkin rumah tangga itu lempeng, lurus, betul? Bagaimana menyikapinya kalau suami seperti itu? Tegas. Pak, sudah berapa kali bilang cerai? Lebih dari 30 kali. Lebih 100 kali. Sekarang maunya apa? Hah? Gitu, gimana kalau gitu istrinya? Ayo, cerai. Kan liar, betul tidak Bu? Sekali-kali Ibu tegas. Bapak bicara baik-baik. Yuk kita bicara baik-baik. Tapi nadanya Ibu bukan nada yang nakutin juga ya kayak saya. Soalnya saya mewakili ibu-ibu kalau digituin tuh ya Allah sakit hati Bapak. Berikutnya apa? Bertanyalah kepada ahli agama. Kalau ibu suka cekcok, bapak suka cekcok dengan ibu, kita coba apa sih benang kusutnya tuh, apa sih permasalahannya? Ibu kadang-kadang ke rumah tangga itu biasanya masalahnya apa Bu? Masalah apa sih Bu? Ekonomi. Masalah apa lagi sih? Oh ya Allah.
Maka Ibu, sebelum kita ada kata-kata itu terjadi, kita bertanyalah kepada guru, kepada tokoh agama, lihat kepada Al-Quran juga. Lagian juga ngapain dia ngomong-ngomong gitu. Kalau misal kamu makanan yang gak enak nanti saya ceraiin. Itu sebenarnya Ya. terjadi cerai gak sih? Maka Makasih banyak Bunda sama-sama Tuti. Mas Fadli. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Nah nanti kita lanjutin lagi pembahasan kita nih ya buat jamaah Islam Tunggu yang dulu. ada di rumah. Kita lanjut nih buat laki-laki di suami dimanapun berada. Jangan dengan mudah menceraikan istri. Betul. Apalagi yang bersinonim dengan itu. Kalau saya keluar dari rumah, kalau saya tugas luar kota, saya jadi bujang. Dengan sendirinya Anda sudah menalak istri dulu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya udah deh biar makin paham nih buat yang di rumah ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai apa Ustadz? Apa yang harus kulakukan jika suamiku ingin menceraikanku? Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islamit Windah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.